Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semuanya. Siang Kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak semua karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, sebelumnya pada kesempatan kali ini saya sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Nama saya itu Silvi, saya berasal dari mahasiswa BKPI Universitas Riau. Nah, untuk mempererat tali persaudaraan dan silaturahmi kita, alangkah baiknya kita mengenal satu sama lain. Boleh kita perkenalan dulu Kak? Boleh. Boleh. Dari kakak sebelah sini. Perkenalkan, nama saya Putri dari Kak. Hanya Putri. Ya. Kakaknya? Perkenalkan, nama saya Yatus, biasa dipanggil Lutfi. Lutfi. Nama kakaknya? Nama saya Kak Sarwa, biasa dipanggil Awal Kak. Awal. Kak, nama saya Ica. Ica. Ya. Kakak semua, tadi kita sudah perkenalan kan? Nah, kita sudah tahu nama saya siapa, kakak-kakak semua juga saya sudah tahu namanya. Nah, langsung saja kedatangan saya di sini itu untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok, dan nantinya saya juga akan memberikan informasi, dan saya harapkan kepada kakak-kakak semua dari informasi saya tadi dapat bisa kakak-kakak terapkan dan semoga bisa bermanfaat bagi kakak-kakak semuanya. Ya. Jadi sebelumnya saya mau bertanya, kira-kira kakak-kakak di sini itu pernah emosi, Pernah. Pernah. sedih, marah, senang? Pernah. Oke. Nah, mungkin setiap hari ya Kak Ica. Kira-kira senang, mungkin senang itu juga emosi atau tidak? Emosi. Emosi. Nah, menurut kakak-kakak semua, ketika kita emosi, ketika semua orang, setiap individu itu emosi, itu merupakan hal yang wajar atau tidak? Wajar. Wajar, karena emosi itu merupakan bentuk respon kita ataupun ungkapan ketika kita itu merasakan sesuatu. Ya. Nah, kira-kira kalau saya boleh tahu, dalam situasi apa yang membuat kakak-kakak ini merasakan emosi? Misalnya dalam pekerjaan itu, di situasi seperti apa kakak itu sering emosi? Misalnya seperti dengan teman, partner kinerja, ataupun lainnya. Kalau dari Kak Ica? Kalau saya biasanya Kak, kalau emosi, kalau konsumen komplain sih Kak. Kak Ica ini kerjaannya apa? Hasil ini Kak, kemarin. Oke, hasil kemarin berarti komplain ya. Kalau Kak Awal? Saya Kak sering emosi karena ini atasan selalu marah-marah Kak, karena nggak capai target gitu. Kak Awal ini kerja di mana? Saya sales Kak. Di sales. Kalau Kak Pia? Kalau saya lebih ke partner kerja Kak, teman sepekerjaan gitu Kak. Kadang ada yang tidak semisi gitu Kak, atau dia nggak pendapat gitu sih Kak. Iya. Kalau Kak Putri di mana? Menghadapin ini Kak, menghadapin apa namanya keluarga pasien gitu Kak. Kak Putri ini di rumah sakit ya? Iya Kak. Nah, jadi kakak-kakak semua, memang emosi itu tidak bisa kita hilangkan ya dari kehidupan kita. Nah, jadi emosi itu sendiri itu merupakan reaksi perasaan yang muncul terhadap situasi tertentu. Misalnya ketika kita tidak bisa mencapai target seperti yang Kak Awal bilang tadi, tentunya kita merasakan sedih, kita kecewa, ataupun
dimana kita tuh kan nggak bisa mengendalikan emosi nih, jadi misalnya ekspresi marah meluap-luap karena tekanan kerja gitu kan Kak. Jadi berakibat ke orang lain, padahal orang tuh nggak ngapa-ngapain, tapi di mata kita menjadi salah gitu. Iya. Kita bisa emosional ke kasar gitu kan Kak, jadi terjadilah konflik antar tekanan kerja. Oke, kira-kira menurut Kak Awak gimana? Iya sama Kak. Sama. Iya. Artinya kalau kita tidak bisa mengelola emosi, maka akan berdampak ke kita dan orang lain. Orang lain. Orang lain juga bisa membuat kamu benci atau pemandangan lain tuh dari Iya, tidak aja. Nah, karena dari itulah penting kita untuk tahu bagaimana cara kita untuk mengendalikan emosi dan manajemen emosi kita agar tidak terpengaruh, agar tidak berdampak kepada diri sendiri dan orang lain juga. Nah, kemudian saya ingin bertanya, ketika kakak-kakak ini sedang marah dan kesal di tempat kerja kakak-kakak, nah biasanya apa yang kakak lakukan? gimana Kak, boleh diulang? Nah, biasanya nih ketika di tempat kerja Kak Fia lagi emosi, lagi marah, kira-kira apa yang biasanya Kak Fia lakukan untuk menenangkan itu? Kalau saya lebih ke diam sih Kak, mungkin kayak tarik nafas, nanti hembusin lagi gitu Kak. Jadi kita Oke, berarti nggak diluapkan ya? enggak, saya lebih suka diam sih Kak. Kalau Kak Awak gimana? Saya kalau nggak bisa itu Kak, saya lebih suka sendiri gitu Kak, karena nanti kalau saya terus-terusan sama orang itu, saya jadi nggak enak gitu dengan orang lain Kak, karena reaksi saya yang nggak enak gitu Kak. Kalau Kak Ica? Sama ya. Iya sih. Tapi kadang saya juga kalau misalkan sampai kan saya lupa depresi saya. Iya Kak, biasanya sampai nangis Kak. Berarti pas sendiri ya? Iya. Kalau Kak Putri? Kalau saya Kak lagi emosi nih Kak, jadi saya bakal keluar sebentar, kayak cari udara segar atau duduk di taman rumah sakit gitu Kak. Hanya kalau dipaksakan di masih juga di dalam keadaan marah tuh kerjaan jadi kacau juga, jadinya nggak beres lagi Kak. Jadi saya nenangkan diri dulu, keluar cari udara segar dulu Kak. Nanti baru balik lagi udah tadi. Itulah kakak-kakak, ternyata banyak cara kita untuk bagaimana untuk respon emosi kita. Ada yang tadi seperti diam,
Nah, Bisa. oke. Nah, tentu saja ya kakak. Nah, sebelum kita tutup, kayaknya kita harus ice breaking dulu. Boleh Kak? Boleh. Kira-kira ada saran atau rekomendasi ice breaking untuk siang hari ini? Biasanya ini Kak, pagi, siang, sama malam. Pagi, siang, malam. Kak Awa bisa nggak contohin? Kalau tepuk pagi itu kan satu tepukan. Kalau siang 2 tepukan. Terus kalau tepuk malam senyap, nggak tepuk tangan. Oh, itu random. Ya, Ya, berarti Jangan cepat. berarti saya ada yang ngasih itu instruksinya. Iya. Berarti kalau pagi 1, siang 2, malam diam ya. Iya. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Fokus ya kakak semua. Iya. Oke, siang. 10 kali ya Kak Awa. Iya. Pagi, malam, pagi, siang, malam, pagi, malam, siang. Oke, berarti kakak semua ini sudah bagus tingkat konsentrasinya. Oke kakak semua, sebelum saya akhiri kegiatan saya ini, saya ingin meminta beberapa dari kakak-kakak semua untuk menyimpulkan kegiatan kita atau yang kakak dapatkan dari pertemuan kita kali ini. Kira-kira kakak siapa? Nah, Kak Ica. Kegiatan ini saya dapat kesimpulan cara yang kami praktekkan tadi, kalau misalkan emosi lagi naik, tarik nafas, sekolah Relaksasi sederhana ya Kak ya. Kakak ada lagi? Kak Putri? Dari pembahasan kita hari ini saya menunjukkan bahwa nggak semuanya itu bisa dipandang, misalnya masalah terjadi nggak semuanya itu bisa dipandang dengan kacamata negatifnya, tapi cobalah lihat dari sisi positifnya biar kita bisa menunjukkan yang positifnya. Dan kita perlu ingat ya Kak ya, emosi itu tidak bisa kita hilangkan karena itu sudah jadi makanan sehari-hari buat kita. Tapi kita harus ketahui bagaimana cara kita itu untuk mengelola emosi tersebut agar tidak berdampak kepada diri kita dan orang lain ya Kak ya. Oke, kira-kira pesan dan kesan kakak dalam mengikuti kegiatan ini, kira-kira ada nggak pesan dan pesannya dari Kak Putri? Kesannya selalu pesan ya Kak, karena ini perdana kan kita ngikutin kegiatan seperti ini, jadi benar-benar bermanfaat karena bisa sharing-sharing apa yang sedang kita alami di tempat kerja gitu kan. Untuk pesannya mungkin bisa seringlah untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini ya, jadi bisa sharing-sharing apa yang sedang dialami dan nggak tertunda. Kalau kakak yang lainnya? Ya, semoga